Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur FPI, gimana kabarnya hari ini dan puasanya bagaimana nih? Nah, semoga semuanya sehat walafiat ya dan pada lancar semua hari ini puasanya. Nah, selamat berjumpa lagi di podcast HMJ SPI. Nah, perkenalkan nama saya Erin Melina dan pada 30 menit ke depan saya akan menemani kalian di podcast HMJSP ini. Dan info buat kalian yang mau mengakses podcast ini bisa melalui Spotify dan juga YouTube di @HMJSPI_official. Nah, bicara soal bulan Ramadan ya guys, tahun 2020 dan 2021 itu kita melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan di tengah COVID-19. Nah, akibatnya aktivitas sosial juga aktivitas ibadah juga terhambat ya. Nah, tapi gitu sebagai orang Muslim kan kita harus tetap saja gitu, meskipun di bulan Ramadan harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktivitas kita itu terus itu berlanjut ya. Nah, justru di bulan Ramadan ini jangan sampai gitu ya, kita itu jadi malas-malasan karena kita disuruh di rumah aja, disuruh WFH dan jaga jarak. Bahkan disarankan untuk ibadah di rumah, jangan sampai gitu kita itu melewatkan momentum ini untuk meningkatkan kembali atau mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, berhubungan dengan hal itu, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu ini juga salah satu mahasiswi dari Sejarah Peradaban Islam UN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus pasti nih buat dulur-dulur SPI kenal banget sama teteh yang satu ini, karena kalau nggak kenal parah banget sih. Soalnya teteh yang satu ini tuh hits banget gitu di UEN segede BDG ini gitu. Dia juga bagian dari Departemen PAO di DEMA-F ya, Adab dan Humaniora. Selain itu juga dia aktif sebagai pegiat di komunitas Tanya Sejarah. Nah, kita langsung sapa aja ya. Hai Teh Insan, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana Teh Elin, baik kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cerah cuacanya di rumah, lagi di rumah Teh? Iya, lagi di rumah. Alhamdulillah. Gimana? Cerah wajah Elin pada malam ini. Pada hari ini itu didatangkan ya untuk menginspirasi kita semua, di mana kita akan membahas mengenai gimana sih caranya kita harus tetap produktif di bulan Ramadan ini. Nah, langsung aja ya kita berbincang sama Teh Insan. Gimana sih caranya kita tetap produktif di bulan Ramadan ini? Emangnya bisa? Terus bagaimana caranya kita tetap produktif? Sama apa sih pentingnya untuk kita harus tetap produktif di bulan Ramadan ini, Teh? Oke. Sangat menarik ya kali ini temanya, yaitu tetap produktif di bulan Ramadan. Bicara soal produktif nih Teh Elin ya, terkadang Ya. produktif itu banyak kan ya macamnya. Tapi apa sih sebenarnya makna dari kata produktif itu sendiri? Teh Elin tahu nggak? Arti produktif itu apa Teh Elin? Nah, mending langsung aja deh sama Teh Insan ya dijawabnya. Oke, jadi teman-teman ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan produktif dan bulan yang penuh makna tentunya. Nah, kata produktif ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, saya mendapat ada 3 makna. Yang pertama yaitu bersifat atau mampu menghasilkan sesuatu yang besar. Lalu kedua, mendatangkan dan memberi hasil manfaat. Dan yang ketiga, mampu menghasilkan secara terus-menerus dan berangsur-angsur serta unsur-unsur yang baru. Jadi dapat disingkatkan gitu ya secara khusus bahwa produktif itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan hasil yang manfaat serta dilakukan secara terus-menerus. Nah, lalu
apa aja sih bentuknya ya? Ternyata banyak sih macamnya. Teman-teman mungkin bisa melakukan jadi volunteer. Banyak loh teman-teman SPI pun yang jadi apa ya? Jadi guru gitu ya, agen volunteer atau relawan. Lalu ada yang produktif usaha kreatif nih di bulan Ramadan. Terus ada juga yang bantu orang tua, serta contohnya ada yang jualan online. Itu banyak banget macamnya. Lalu Teh Elin sendiri ngapain nih, produktif apa di bulan Ramadan, Teh Elin? Teh Elin? Alhamdulillah sih, selama bulan Ramadan ini kan memang kita meskipun online ya, kuliah tetap dilaksanain, alhamdulillah gak pernah bolos, ngerjain tugas juga. Terus kan karena emang perempuan ya, biasa kalau misalnya sore itu harus masak dan lain sebagainya ya, apa sih, setiap harinya berulang aja kayak gitu, maksudnya produktivitasnya, tapi juga diimbangi dengan hal lain lah, kayak emang kan orang tua punya usaha juga di rumah, jadi ikut membantu juga dan lain sebagainya, banyak sih. Alhamdulillah ya. Nah, saya sedikit memberikan pengalaman, ya bener nih, sama produktif saya di bulan Ramadan banyaknya masak ya Teh Elin untuk bantu orang tua. Ya. Ini ada sedikit pengalaman ya, suka dukanya nih kalau buat perempuan yang masak. Kalau gak hambar ya keasinan. Karena bener banget. Iya bener, akhir-akhir ini saya sering keasinan nih. Jadi tips ya buat para akhwat ataupun laki-laki yang suka masak, berikanlah garam secukupnya. Karena nanti bisa disangka yang kau ya, bener gak? Kalau keasin. Iya, ada satu lagi Teh Insa, jangan lupa pakai cinta setulus hati. Ya, betul biar sekali. masakannya penuh cinta. Betul sekali. Nah, berbicara nih dengan produktif ya di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, ada hadis nih ya yang populer di bulan Ramadan, yaitu hadis tentang keutamaan orang yang tidur di bulan puasa ya, berstatus tidurnya pun sebagai ibadah. Pernah dengar Teh Elin? Nah, Pernah. tapi terkadang ya banyak sebagian masyarakat yang apa ya, seringkali hadis ini dipolitisik. Kenapa? Karena dijadikan sebagai patokan gitu, bahwa ada hadis kok tentang boleh tidur gitu di bulan Ramadan, tapi jadi bermalas-malasan gitu, dan malah sering tidur gitu. Jadi rebahan all day ya bulan Ramadan. Nah, padahal pikiran atau paradigma ini salah gitu ya teman-teman ya, kurang tepat gitu. Karena sejujurnya nih, ada dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu tidak boleh atau tidak banyak tidur di siang hari. Ini menurut Imam Al-Ghazali gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih maksud gitu dari tidurnya orang yang berpuasa ini bernilai ibadah? Nah, teman-teman, saya pernah mendengar nih atau pernah ya, di situ disebutkan bahwa memang tidur ini bisa dikonotasikan ya sebagai identik hal yang berbau malas gitu. Nah, padahal tidur ini bisa loh menjadi nilai positif asalkan kita bernuansa ibadah. Contohnya, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidur atau tidur siang ya, beristirahat secukupnya. Nah, itu boleh banget untuk energi kita, fisik kita agar gak lelah gitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai nih mentang-mentang kita tidur tuh bernilai ibadah gitu ya, terus begoleran gitu ya, rebahan. Itu kurang tepat teman-teman. Jadi boleh tidur asalkan tidur secukupnya, jangan berlebihan. Gitu teman-teman Teh Elin. Nah, karena ya teman-teman, hakikatnya atau sejatinya Ramadan ini tidak mengurangi rasa kurangnya aktivitas nih umat Islam untuk beraktivitas gitu. Seharusnya Ramadan ini menjadi lebih produktif, lebih semangat dan lebih bertenaga. Karena nih Teh Elin ya, banyak peristiwa penting atau bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Mungkin nih sahabat historian semua sudah tahu gitu ya tentang peristiwa apa saja nih yang terjadi
di bulan Ramadan, peristiwa besar Islam gitu. Mungkin kalian tahu beberapa gitu peristiwa penting nih di bulan Ramadan. Nah, mungkin ya salah satunya ialah turunnya ayat suci Al-Quran. Itu bertepatan pada bulan Ramadan. Lalu kemenangan Rasulullah SAW pada perang Badar nih terjadi pada 17 Ramadan, bertepatan berarti 7 Hijriah ya saat itu. Lalu ada peristiwa Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, itu sama bertepatan juga pada Ramadan pada tahun 92 Hijriah. Bahkan ya, pasukan Tariq bin Ziyad ini mampu memimpin armada umat Islam menyeberangi lautan yang memisahkan antara laut Afrika dan Eropa. Itu sangat luar biasa gitu ya perjuangan dan kemenangan gitu saat itu yang dilakukan oleh umat Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, bahkan teman-teman, masih banyak peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Contohnya nih, seperti pembangunan Universitas Al-Azhar di Kairo yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah itu sama dalam bulan Ramadan. Serta itu yang jangan sampai terlupakan, panglima perang umat Islam yang sungguh luar biasa juga, yaitu siapa teh? Kalian tahu nggak? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil memenangkan peperangan terhadap perang salib gitu ya saat itu. Nah, jadi ketika melihat serangkaian peristiwa sejarah ini ya, sungguh gitu menempa pribadi sosok umat Islam yang terkhusus pada bulan Ramadan ini tidak hanya menempa jiwa dan spiritualnya saja gitu ya, tetapi peristiwa tersebut menjadikan kita, raga kita atau untuk lebih produktif gitu ya. Contohnya teman-teman ya, saya bergetar gitu ya melihat contoh kisah saat perang Badar Rasulullah SAW memenangkan gitu. Coba kita bayangkan gitu ya, saat itu kondisinya sedang menahan lapar dan dahaga gitu, saat puasa, melaksanakan puasa tapi harus berjihad, terus harus berperang gitu di jalan Allah. Tapi atas izin Allah, karena mereka beriman, mereka ikhlas menjalankannya, maka oleh Allah ditolong gitu para umat Islam. Padahal saat itu pasukan umat Islam kalah jauh gitu jumlahnya dibanding kaum musyrikin gitu, kafir gitu. Saat itu hampir 3.000 lawan 10.000 gitu jika jumlahnya gitu, itu kalah tapi menang gitu umat Islam. Tapi coba kita bayangkan hari ini, apakah kita gitu dalam kondisi perang? Enggak kan? Terus apakah kita dalam keadaan sempit gitu ya melaksanakan puasa? Enggak juga ya. Tapi kenapa gitu kita nggak bisa melawan hawa nafsu kita terkadang ya? Buat apa sih kita menahan lapar dahaga aja, tapi emosi kita nggak terkontrol gitu. Kadang marah-marah, kadang saya juga pun sama gitu ya, kalau kadang suka marah tuh saya juga sedang berusaha untuk belajar gitu ya menahan emosi. Karena teman-teman sungguh gitu, bulan Ramadan ini adalah momentum gitu yang kita laksanakan 1 tahun sekali. Jadi walau alam apakah tahun depan kita dapat bertemu kembali gitu dengan bulan Ramadan. Jadi alangkah baiknya kita memaksimalkan waktu luang yang telah Allah berikan. Kesempatan itu dicoba lakukan dengan hal-hal yang bermanfaat dengan versi terbaik kalian. Jadi jangan sampai disia-siakan keadaan bulan Ramadan ini. Meski di tengah pandemi, tidak sama sekali mengurangi ya rasa khidmat kita untuk beribadah. Nah, lalu nih Rasulullah SAW juga dan ada hadis di sini. Nah, sangat menghargai umatnya yang produktif dibanding umatnya yang bermalas-malasan. Ada hadis diriwayatkan oleh Rasulullah, nah yang artinya sesungguhnya andaikan ada di antara kalian yang mengambil seutas tali ya dan pergi ke sebuah bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul di punggungnya untuk dijual sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, tentunya tindakan itu jauh lebih terhormat ketimbang ia meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
spirit ya yang ingin dibangun Rasulullah SAW melalui hadis ini ialah rasa harus menjadi umat yang produktif. Meski kita harus lelah-lelah berbuat kasar gitu ya untuk mengambil kayu gitu, dari hutan lalu kita jual, itu lebih terhormat dibanding kita berasa terlena gitu, malas-malasan lu meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi jika kita melihat itu peluang gitu ya dari kondisi Ramadan ini, seharusnya kita bisa melihat ke depan gitu, untuk khususnya nih para kaum milenial, kaum anak muda, mahasiswi SPI gitu, umumnya untuk kita semua, bahwa Ramadan ini adalah hari yang penuh berkah tentunya ya, dan menjanjikan. Pertama, kenapa sih kita mampu melihat peluang usaha? Pertama itu ya. Lalu pertama, saya juga sangat senang ketika melihat di banyak adik-adik saya gitu di SPI, teman-teman di SPI yang banyak melakukan usaha online ya, Telin, online maupun offline. Ada yang berjualan takjil, saya lihat di WA gitu ya, banyak yang share. Lalu ada yang jualan khimar, kerudung tuh, lalu pakaian buat menyambut Idul Fitri udah dari sekarang. Bahkan ada yang jualan cookies gitu ya, olahan makanan ringan untuk nanti berbuka puasa atau Idul Fitri. Itu sangat luar biasa, itu saya senang sekali melihatnya, karena memang kata Rasul berdagang itu adalah membuka 9 pintu rezeki. Dan kemampuan berdagang ini juga mampu nih menambah soft skill buat keahlian teman-teman, karena di era 4.0 ini gitu ya, kita harus mampu bersaing, tidak hanya akal gitu ya, akademik, tapi memang pengalaman kita pun itu perlu, dan saya senang gitu melihat itu. Jadi kayak Rasul pun sudah mengajarkan bahwa kita tuh perlu produktif untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, berbicara ini Telin, produktif ya di bulan Ramadan, mungkin saya di sini akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana sih tips agar tetap sehat dan produktif di bulan Ramadan. Nih, mungkin teman-teman ya di sini hanya sedikit. Pertama, konsumsi makanan yang bergizi saat sahur. Nah, mungkin teman-teman saat sahur itu memang berat ya, ngantuk, itu harus melawan kantuk, jam setengah 4 atau jam 4 harus bangun untuk sahur. Jadi makanannya tidak perlu yang mewah gitu, tapi memang yang cukup kandungan protein, karbohidratnya, serta asupan mineralnya cukup. Karena memang kita kan harus menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam ya. Jadi butuh asupan air dan makanan yang cukup. Lalu yang kedua, buka puasa secara bertahap. Nah, ini dia yang sering kali ya kita perlu disinggung gitu. Terkadang nih, saya bahkan pernah pengalaman juga ketika kita bulan puasa gitu, bahkan hayang dicipta-cipta nih kayak alimnya, hayang mau iya, hayang pangyam, hayang iya gitu. Akhirnya tuh semuanya jadi makan, kamarakaan akhirnya. Ujung-ujungnya kekenyangan teh malah gak sholat taraweh. Itu yang bahaya teman-teman gitu ya. Padahal Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa Rasul hanya saat azan berkumandang, beliau menyegerakan untuk berbuka, hanya memakan beberapa biji kurma dan meneguk beberapa air. Jadi cukup baru laksanakan sholat. Kalau kita nih makan berat dulu gitu ya, baru sholat akhirnya kembung gitu. Nah itu yang jangan gitu, karena kan perut kita kosong nih, langsung kadehak gitu. Ketika banyak asupan makan, ini malah kekenyangan itu harusnya berangsur-angsur. Nah, yang ketiga, kita harus tetap berolahraga. Karena jangan bayangkan harus berolahraga lari-lari gitu, terus sampai enggak kok. Banyak sekali aktivitas olahraga yang dapat dilakukan nih, tips gitu di bulan Ramadan. Contohnya kita beres-beres, sapu, nyuci, cuci piring gitu ya. Itu udah bagian olahraga kok, teman-teman bisa olahraga, nggak terlalu capek tapi tetap gerak dan manfaat gitu untuk bantu orang tua bersih-bersih gitu ya. Terus tetap kita manfaat gitu dan usahakan lillah gitu. Semoga kita olahraganya atau beres-beresnya itu bernilai ibadah. Dan yang keempat, beristirahat dengan cukup. Tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa memang
Rasul menganjurkan untuk kita beristirahat atau tidur siang gitu ya, maksimal mungkin 1 jam saat siang, tapi jangan berlebihan gitu. Nah, itu bagus banget untuk metabolisme tubuh kita di siang hari. Tapi jangan kebablasan, jangan tidur aja. Itu yang salah ya. Dan yang keempat, nikmati kehidupan sosial ini atau pekerjaan dengan enjoy atau easy gitu ya teman-teman. Meski kita mendapatkan tadi contoh pekerjaan itu, kalau kuliah banyak tugas gitu ya. Terus ada yang tadi mentelin bantu orang tua dagang. Jangan menjadikan itu sebuah beban ya, tapi kita harus nikmati, syukuri. Insya Allah semua itu bernilai ibadah gitu. Jika kita lillah. Kalau kita tapi guru tuh gitu, nanti kita stres gitu. Akhirnya kan tuh lihat saya juga tumbuh jerawat gara-gara banyak pikiran gitu ya. Itu no, jangan ya teman-teman. Kita harus side-nya mindfulness gitu. Jadi kita harus berpikir positif. Jadi kayak positive vibes gitu. Dan yang keenam, tidur yang cukup gitu ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman begadang terus saya main game atau bahkan ngawangkong itu sampai kelupaan. Akhirnya nanti pas sahur itu kebablasan atau tidurnya bukanya atau sahurnya telat, itu jangan gitu ya. Nah teman-teman ya, sungguh gitu, Ramadan ini merupakan bulan yang Allah tuh beri diskon edan-edanan gitu. Kenapa sih Telin ini tuh dibilang diskon edan-edanan gitu? Kenapa coba Telin? Karena setiap amal ibadah itu yang kita kerjakan itu berlipat ganda. Bener gak? Betul, 100 Mbak Teh Elin. Betul sekali ya. Bener kata Teh Elin teman-teman ya. Sungguh gitu pada bulan ini tuh, kan kata Allah bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah atau penuh ampunan. Jadi segala sesuatu itu yang kita kerjakan dilipat gandakan. Contohnya kita tadi membaca Al-Quran, contohnya kayak dilipat gandakan insya Allah. Lalu kita bersedekah dan banyak gitu ya ibadah. Bahkan Rasul mengajarkan ibadah kita memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa sama dengan kita mendapat pahala orang yang melakukan puasa. Itu tuh sangat luar biasa. Tetapi nih Teh Elin, tetapi kita malah keedanan gitu, berburu big sale Ramadan. Nah, ini pecinta Shopee nih ya. Ya, bener nih, bentar lagi bakal ada 55. Betul gak sih? 55 ya. Nah, kita sibuk check out gitu ya. Check out barang-barang yang penuh dengan diskon yang gede-gedean, terlena gitu. Bahkan saya pernah mengalami ya, katanya harus jam 12 malam nih, rela gitu gadang pengen check out gitu, biar kita dapat gretongan bahkan setengah harga gitu lah. Jadi kan banyak yang berbondong-bondong berbondong-bondong buat dapat ini big sale pada bulan Ramadan. Tapi ya Allah tuh udah loh kasih big sale gede-gedean, tapi kita tuh terlena gitu. Contohnya nih, pada bulan Ramadan ini kan ada hari yang lebih baik, yang malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, Allah tuh menerangkan, Rasul pun menerangkan juga bahwa malam ini ada di malam ganjil gitu ya, 20 terakhir di bulan Ramadan. Nih, sayangnya nih, harusnya kan kita itikaf ya di masjid, tapi malah ibu-ibu sibuk ke dapur bikin kue buat Idul Fitri. Ini nih, buat bikin makanan ranginang dan sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman ya, seharusnya tadi Ramadan ini dijadikan momentum untuk kita fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu, setiap aktivitas umat Islam ini dalam menjalankan ibadah ya, puasa Ramadan haruslah dilakukan dengan penuh kegembiraan, penuh semangat, penuh rasa produktif gitu ya, dan semangat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya Ramadan ini teman-teman ya bisa dikatakan produktif jika kalian melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Jadi luangkanlah waktu Ramadan ini untuk tetap mencari amalan dan akhlak yang mulia gitu, yang teman-teman bisa lakukan. Dan itu produktifnya bisa kalian lakukan dengan versi pribadi kalian. Mungkin seperti itu Teh Elin. Nah,
Terima kasih ya. Wah, Masya Allah banget sih Teh Insannya kalau dengar mengenai orang-orang zaman dulu gitu ya. Berbeda gitu dengan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi sekarang gitu ya. Padahal eh, enak gitu ya, nggak dalam keadaan perang, nggak kesulitan, tapi malah tidak produktif gitu ya. Nah, kalau misalnya produktivitas versi Teh Insan nih kayak gimana kalau boleh tahu? Selama di rumah aja atau selama di kosan aja nih? Gimana? Oke. Nah, kalau produktif aku ya, karena eh apa ya? Tujuan hidup aku ya tuh pas tadi pokoknya teman-teman ya, lomba-lomba dalam kebaikan dan fairness anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi teman-teman jangan sampai satu hari kita itu kosong gitu. Jadi kosong tuh gak ada kegiatan sama sekali. Karena saya merasa ketika kita tidak punya kegiatan, kita tuh hampa. Sebentar lagi keluar ya zoomnya. Jadi saya melakukan kegiatan itu kalau tidak ada webinar gitu ya atau kumpulan organisasi maupun komunitas, saya baca buku atau itu apa namanya silaturahmi kepada teman bahkan saudara dan membantu aktivitas orang tua di rumah tadi seperti beres-beres terus apa bantu menyiapkan hidangan saat berbuka nanti. Keren banget ya Insan pokoknya. Oke. Nah, banyak banget ya alhamdulillah gitu ya ilmu serta wawasan khazanah yang kita dapat hari ini gitu ya. Teh Insan ini sangat ini banget ya menerangkannya sangat luas banget, sangat tersanjung gitu lihat Teh Insan, Masya Allah gitu ya, kapan aku kayak Teh Insan. Ya Allah maaf. Ini mah berbagi Nah, obrolan ini sangat luar biasa gitu ya obrolan malam ini, bahkan sampai kita karena kita orang sejarah juga gitu ya, kita dapat mengambil hikmah dari orang-orang terdahulu gitu. Nah, sayang banget nih teman-teman, waktunya kita udah habis. Jadi untuk hari ini semoga teman-teman dapat mengambil khazanah serta wawasan dari podcast malam ini. Nah, jangan lupa juga ya buat teman-teman buat follow IG HMJSPI yaitu HMJSPI official. Nah, di sana nanti kalian bakal dapetin info-info terbaru, juga mengeratkan silaturahim satu sama lain sama dulu SPI. Nah, segitu saja ya podcast kali ini. Saya undur diri, maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.